Halo semuanya, saya dari kelompok 4 dalam mata kuliah pemodelan sumber daya dan pesisir laut. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang kami, yaitu penyebaran polutan dengan cara dispersi, dan ini merupakan anggota kelompok kami sesuai yang tertera pada slide. Oke, yang pertama yang kita akan bahas pendahuluan. Pada masa teknologi dan ilmu pengetahuan hingga saat ini telah semakin canggih dan semakin mempermudah hidup manusia. Dengan demikian, majunya teknologi menyebabkan beberapa dampak bagi manusia. Dampak ini terdiri dari dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif sangat membantu kegiatan manusia. Contohnya, pada bidang informasi yang bisa dilakukan secara cepat dalam pengiriman data atau informasi. Sedangkan pada dampak negatif sangat merugikan manusia, yaitu pencemaran lingkungan akibat polusi udara, penggunaan zat kimia, pemanasan global, dan lain-lain. Oke, dan sekarang kita akan masuk dalam definisi. Jadi yang pertama adalah definisi polutan. Jadi polutan adalah suatu zat atau bahan yang menyebabkan terjadinya polusi, di mana keberadaannya di suatu lingkungan dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Selanjutnya adalah udara. Udara adalah salah satu sumber kehidupan bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Sehingga untuk bernapas diperlukan udara yang bersih tanpa terkontaminasi oleh zat-zat polutan. Kemudian, untuk zat-zat polutan ini dapat merusak ekosistem lingkungan dan dapat mengakibatkan udara yang kita hirup sangat berpengaruh pada kesehatan dan juga memicu proses pemanasan global. Baik, saat ini kita akan membahas tentang dispersi. Dispersi itu sendiri adalah suatu proses pergerakan kontaminan melalui udara dan cerobong atau plume dan menyebarkannya ke area yang luas sehingga konsentrasi menjadi berkurang. Model yang digunakan untuk memodelkan dispersi adalah model Gaussian dengan menganggap gas terdispersi di atmosfer dan diasumsikan mengikuti perilaku gas ideal. Oleh karena itu, metode tersebut dinamakan metode Gaussian plume. Oke, di sini plume itu sendiri merupakan istilah yang menggambarkan hal-hal seperti asap yang keluar dari cerobong asap atau uap dari cerobong asap di pembangkit listrik. Kemudian, prinsip metode Gaussian plume adalah yang pertama, gaya utama dalam transport polutan adalah angin, sehingga polutan bergerak sesuai arah angin. Dan yang kedua, konsentrasi terbesar polutan berada di sepanjang jalur dari pusat cerobong. Dan yang terakhir, polutan diemisikan secara berkelanjutan dan proses emisi dan dispersi adalah stabil. Sumber pencemar atau cerobong yang searah dengan arah angin, sedangkan sumbu Y dan sumbu Z secara berturut-turut merupakan dispersi menyamping dan vertikal. Polutan akan selalu bergerak dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang terendah. Jika polutan bergerak ke arah hilir, maka polutan akan terdispersi ke arah vertikal dan horizontal menjauhi sumber pencemar. Perpotongan konsentrasi polutan secara vertikal dan menyamping membentuk kurva Gaussian yang merupakan konsentrasi dispersi polutan tertinggi. Gas polutan diemisikan dari cerobong dengan temperatur lebih tinggi dari temperatur ambien sehingga polutan akan bergerak ke atas sebelum terdispersi oleh angin. Demikian juga dengan gas yang memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada lingkungan sekitarnya yang akan bergerak ke atas.